Keracunan massal yang terjadi pada hajatan pernikahan di Desa Lumbung Rejo, Tempel, Sleman terus bertambah dan kini mencapai 160 orang. Pihak Dinas Kesehatan telah berkoordinasi dengan Bupati terkait penetapan status kejadian luar biasa dalam kasus ini. Hingga Senin malam, jumlah korban keracunan makanan dalam hajatan pernikahan di Desa Lumbung Rejo, Tempel, Sleman terus bertambah. Kini jumlah korban keracunan massal telah menjadi 160 orang. Dari jumlah ini, 39 harus menjalani rawat inap di sejumlah rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Umumnya korban mengalami gejala diare parah, nyeri otot, mual, dan demam tinggi. Terkait banyaknya korban dalam kejadian ini, pihak Dinas Kesehatan setempat telah berkoordinasi dengan Bupati terkait penetapan status kejadian luar biasa dalam kasus ini. Saat ini Dinkes Sleman masih melakukan investigasi untuk mengidentifikasi penyebab pasti keracunan massal ini. Sampel makanan yang dikonsumsi oleh para korban telah dikirim ke laboratorium untuk diperiksa. Di Dinas Sosial juga menyatakan bahwa segera bernota dinas ke Bupati. Nah, dasar dari surat nota dinas ini yang disampaikan ke Bupati itulah yang akan ditindaklanjuti bahwa kejadian ini masuk KLB. Jadi begitu sudah ada surat dari Bupati baru dinyatakan bahwa ini adalah kejadian luar biasa. Nah, dasar surat dari Bupati ini nanti akan dijadikan penjaminan kesehatan bagi masyarakat yang terkena keracunan makanan tersebut. Pemirsa, kita akan memperbaharui informasi bagaimana kondisi ratusan warga yang keracunan di Sleman, Yogyakarta. Sudah ada Chandra Adi di Posko Kesehatan Dusun Krasan, Sleman. Selamat pagi, Chandra. Chandra, bagaimana kondisi ratusan warga yang keracunan hajatan saat ini? Baik, selamat pagi Eka. Dapat kami laporkan bahwa saat ini saya berada di Posko Kesehatan di Dusun Krasakan, Lumbung Rejo, Tempel, Sleman. Dan memang menurut data terakhir yang kami terima bahwa jumlah pasien atau korban yang mengalami keracunan ini ada 160, di mana 39 diantaranya menjalani rawat inap di sejumlah rumah sakit. Di antaranya ada di RSUD Sleman, yakni ada 59 orang, di mana 39 sudah dinyatakan pulang dan 20 orang masih menjalani rawat inap. Kemudian di RSUD Muntilan, Jawa Tengah, kemudian di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, kemudian di RSA UGM, kemudian RSA Bin Latifah 10 orang, dan di JIH 2 orang. Sebelumnya di posko kesehatan ini juga ada 4 orang yang masih menjalani perawatan, namun kemudian bisa diperbolehkan pulang. Dan perlu diketahui bahwa sebelumnya warga atau korban yang mengalami gejala keracunan ini sebelumnya mendatangi sebuah hajatan pada hari Sabtu di Desa Kerasaan ini. Kemudian pada hari Minggu malam, para korban ini mengalami gejala seperti mual, muntah, pusing, kemudian diare dan demam tinggi. Dan pada Minggu pagi jumlah korban yang mengalami gejala yang serupa semakin banyak hingga mencapai saat ini 160 orang. Dan saat ini para korban sebagian masih ada yang menjalani perawatan dan sudah diperbolehkan pulang. Dari Dinas Kesehatan sendiri sudah mengambil sampel makanan yang diperiksa di lab kesehatan, diantaranya adalah sate, siomay, es krim, dan krecek. Demikian hasil dari lab sampel makanan yang diperiksa tersebut hingga saat ini belum ada hasil. Diperkirakan antara 2 sampai 3 hari baru kemudian hasil lab makanan yang diduga menyebabkan keracunan ini akan diketahui. Chandra, apakah polisi telah menetapkan tersangka dalam kasus luar biasa ini? Dan kami juga penasaran, apakah keracunan ini berasal dari pengolahan yang berasal dari catering atau justru makanan ini dimasak sendiri oleh yang punya hajatan, begitu? Iya, hingga saat ini aparat kepolisian belum menetapkan tersangka, namun demikian pihak kepolisian sudah memeriksa sejumlah saksi, ada sekitar 8 orang yang diperiksa, namun belum ada penetapan tersangka. Menurut keterangan warga,
makanan yang disantap dalam hajatan tersebut, ada sebagian yang dimasak sendiri, ada sebagian yang memesan gitu atau melalui sebuah catering. Nah, makanan yang memesan itu diantaranya adalah sate dan siomay. Itu. Nah, saat ini pihak kepolisian, maksud kami dinas kesehatan, masih menunggu hasil lab terkait makanan apa yang diduga menyebabkan keracunan ini. Namun hingga saat ini hasilnya belum diketahui. Namun kemarin dinas kesehatan sudah berkoordinasi untuk agar hasil lab tersebut dipercepat agar segera diketahui. Demikian, Eka. Baik, terima kasih Chandra Adi atas laporannya. Selamat kembali bertugas.